Hai guys, selamat datang kembali di channel Monkemon. Kali ini aku mau bahas mengenai saving plan, terutama untuk kalian yang baru saja lulus STM atau SMK dan bekerja di sektor manufacturing di area Bekasi ataupun Karawang. Video ini adalah gebrakan buat kalian yang mental perantau untuk sukses walaupun ijazah kalian adalah ijazah SMA, STM ataupun SMK. Semoga dengan melihat video ini dalam 5-6 tahun mendatang, kalian bisa mengumpulkan 170 juta dan bisa beli rumah dengan cash, walaupun baru sebatas rumah subsidi. Pertama, kalian harus tahu biaya hidup yang akan kalian keluarkan per bulannya kalau kalian tinggal dan hidup di area Bekasi, Cikarang, Karawang, dan sekitarnya. Poin pertama yang paling penting adalah tempat tinggal. Di daerah ini banyak sekali kos karyawan atau buruh ataupun kontrakan petakan yang kisaran harganya mulai dari 500 sampai 900 ribu per bulan, tergantung akses dan juga lokasi. Ini untuk kamar standar ya, ataupun tipe kontrakan petakan yang motornya harus dimasukin ke dalam supaya lebih aman. Karena sekarang model kontrakan ataupun kos sudah memiliki token listrik sendiri, maka kalian harus budgetkan sekitar 150.000 untuk biaya listrik yang tentu saja tanpa AC. Poin kedua adalah makan. Hitungan ini adalah asumsi 22 hari kerja. Kalian sarapan dengan harga 8.000, makan siang di tempat kerja, dan makan malamnya 15.000. Kemudian di luar hari kerja atau 8 hari sisanya, kalian makan 3 kali sehari dengan budget 14.000 dengan menu warteg. Ataupun kalian bisa lebih hemat dengan memasak nasi sendiri di kos. Galon kalian juga harus budgetkan 2 galon per bulan. Kalaupun isi ulang, jatuhnya akan lebih murah. Poin ketiga adalah bensin dengan asumsi naik motor sendiri sebanyak 22 hari kerja dikali 15.000 per harinya. Uang bensin dapat lebih murah kalau tempat kos kalian dekat ke tempat kerja. Berikutnya adalah budget untuk telepon dan juga kuota internet. Maksimum 150.000 per bulan. Kalian harus batasi penggunaan internetnya ya. Poin berikutnya adalah belanja bulanan untuk deterjen, shampoo, sabun mandi, deodoran, parfum, dan juga lain-lain. Kalian budgetin aja 100.000 per bulannya. Kemudian ada juga dana darurat yang wajib kalian budgetkan jika kalian sakit ataupun butuh dana darurat untuk ke bengkel. Jika dana darurat ini tidak terpakai, kalian bisa alihkan untuk servis motor rutin misalnya, ataupun biaya lainnya yang juga penting. Sedekah, kalian wajib banget untuk budgetkan untuk sosial. Dan terakhir adalah dana entertain yang sifatnya justru nggak wajib. Kalau kalian nggak pakai ini, kalian bisa alihkan untuk beli baju yang memang kalian butuh, ataupun kalian bisa kirim untuk orang tua di kampung. Buat kalian yang suka beli rokok ataupun kalau buat perempuan yang suka beli makeup atau punya kebiasaan ngeluarin uang yang gak penting, kalau kalian punya tekad untuk jadi orang sukses, mulai ikutin pos-pos pengeluaran di atas sehingga pengeluaran kalian ada takarannya per bulan. Total dari pengeluaran ini adalah sekitar 2,9 juta sampai 3 juta rupiah per bulannya. Nah, kalian maksimum harus mengeluarkan ini setiap bulannya. Mumpung kalian baru lulus STM ataupun SMA dan masih single. Jadi kalian harus manfaatkan waktu untuk mengumpulkan uang demi masa depan yang lebih baik. Nah, sekarang waktunya kita beralih ke rencana tabungan per bulannya. Seperti yang kita ketahui, UMR di Kabupaten Bekasi dan Karawang adalah kisaran 5 juta. Dan ratusan ribu bahkan jutaan pekerja yang menjadi operator ataupun tenaga langsung di lapangan adalah lulusan STM. Dan kalian-kalian ini sudah memiliki gaji UMR kisaran 5 juta tanpa hitungan lembur ya. Jadi sebenarnya kalian bisa nabung lebih dari 180 juta dalam jangka waktu 5-6 tahun.
Hitungan yang aku buat ini adalah hitungan minimum atau tanpa lemburan. Jadi kalian pasti bisa nabung lebih banyak daripada ini. Di usia 19 tahun, yaitu ketika kalian lulus SMK, kalian sudah memiliki gaji 5 juta per bulan. Dan pengeluaran kalian per bulannya adalah 3 jutaan per bulannya, dengan pos-pos pengeluaran seperti yang sudah aku jelaskan di awal tadi. Di 1 tahun pertama, kalian sudah bisa menabung 2 juta per bulan, atau sekitar 24-25 juta per tahun. Dikurangin dengan biaya mudik. Biaya mudik ini bervariasi ya, tergantung dengan tempat tinggal kalian dan tergantung dengan kalian naik apa nih pulangnya. Bisa dengan motor ataupun bisa dengan bis ataupun kereta. Ini aku budgetin 1 juta per tahunnya. Di tahun kedua dan seterusnya, aku asumsikan kenaikan UMR adalah 4-5% per tahun. Dan biaya hidup juga naik 4% per tahunnya. Kalian harus jeli membudgetkan pengeluaran kalian agar tidak terbuang dengan percuma untuk hal-hal yang kurang berguna. Saat kalian berusia 20 tahun, gaji kalian naik jadi 5,2 juta dan pengeluaran kalian juga naik sedikit. Tabungan kalian per bulannya asumsinya 2,2 juta per bulan, atau kalian bisa ngumpulin sampai 26 juta setahun. Budget kalian untuk mudik tetap 1 juta per tahunnya. Ini sama ya, berlanjut ke tahun-tahun berikutnya saat kalian menginjak 21 tahun, 22 tahun, 23 tahun, sampai ke tahun dimana kalian menginjak 24 tahun. Juga sama ya, di 21 tahun kalian bisa nabung 2,3 juta per bulannya. Jadi asumsi setahunnya kalian bisa sampai 27 juta dengan asumsi mudik naik dari 1 juta ke 1,1 juta. Di tahun ke kalian menginjak 22 tahun, biaya hidup kalian menjadi 3,2 juta, tapi kalian bisa nabung sebanyak 2,4 juta per bulannya. Dan asumsi tabungan kalian setahun adalah 28 juta. Dikurangin biaya mudik 1,1 juta menjadi 27 juta. Dan saat kalian menginjak usia 23 tahun, gaji UMR kalian sudah diasumsikan naik menjadi 5,9 juta dengan asumsi naik 4% dari tahun sebelumnya. Dan kalian bisa menabung sampai 29 juta sampai 29 juta, dikurangin biaya mudik 1,2 juta. Dan saat kalian sudah 24 tahun, asumsi UMR yang kalian terima adalah 6 juta per bulannya dengan pengeluaran 3,5 juta per bulan. Kalian bisa menabung 31 juta dalam setahun, dikurangin biaya mudik atau 29 juta dalam setahunnya. Jadi dari 19 tahun sampai kalian menginjak usia 24 tahun, kalian bisa menabung sebanyak 169 juta dikurangin biaya mudik sebesar 6 juta atau netnya 162 juta. Itu tanpa hitungan lembur ya, jadi murni dari gaji kalian. Nah, kalian bisa juga mendepositokan penghasilan kalian. Kalian perlu ketahui bahwa deposito itu minimum 10 juta kalau nggak salah ya, tergantung dari masing-masing banknya. Ini asumsikan bahwa kalian mulai mendepositokan tabungan kalian di tahun kedua. Jadi aku asumsikan bahwa di tahun kedua atau saat usia kalian 20 tahun, kalian sudah mendepositokan penghasilan kalian sebanyak 24 juta di tahun pertama, 49 juta di tahun kedua, 76 juta di tahun ketiga, 104 juta di tahun keempat, dan 132 juta di tahun kelima. Nah, ini bunga deposito yang akan kalian dapatkan per tahunnya. Bunga depositonya dengan asumsi 5% per tahunnya. Ada juga potongan pajak deposito yaitu 20%. Jadi selama beberapa tahun ini kalian sudah mendapatkan sekitar 15 juta jika kalian mendepositokan penghasilan kalian. Ini tentunya hitungan kasar minimum ya.
karena kalian sudah mulai bisa mendepositokan penghasilan kalian jika tabungan kalian sudah berjumlah 10 juta. Nah, minimum penghasilan kalian adalah 178 juta dalam jangka waktu 6 tahun. Dan kalian bisa mulai mengincar rumah yang dijual dengan harga kisaran 180 juta dan kalian bisa beli cash. Perlu kalian ketahui bahwa rumah subsidi yang ada sekarang itu kisarannya 130 juta. Dan aku asumsikan dalam 5 tahun sampai 6 tahun mendatang harganya sudah 180 juta. Dengan asumsi seperti ini, aku yakin banget kalian bisa beli rumah subsidi secara cash, ataupun kalian bisa beli rumah komersil dan kalian bisa DP 50% dengan 180 juta ini. Satu lagi guys, ada yang namanya uang untuk pengembangan diri. Mungkin kalian ada yang mau melanjutkan kuliah atau kuliah karyawan untuk kepentingan jenjang karir kalian. Aktualnya banyak banget teman-teman lulusan SMK ataupun STM yang melanjutkan kuliah sambil kerja dan mendapat kesempatan kenaikan level dari yang sebelumnya operator menjadi staff, tentunya dengan kenaikan gaji. Lain kali aku akan bahas mengenai hal ini. Oke, sekian dulu video Monkemon kali ini. Aku minta masukannya juga apa yang kurang dari video ini dan apa pengalaman kalian selama kalian kerja merantau dan mulai dari nol, supaya kita bisa tahu dan aku bisa buat videonya untuk kepentingan sharing bersama. Semoga bisa menjadi motivasi dan inspirasi untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel Monkemon dengan like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye.